Bayangkan sebuah malam yang sunyi di Italia kuno, ribuan tahun sebelum dunia mengenal nama Roma. Di tepi sungai Tiber, dua bayi kembar menangis, ditinggalkan begitu saja, dibiarkan mati oleh takdir. Namun seekor serigala betina datang, menjilati tubuh mereka, memberi mereka susu, dan menjaga mereka dari bahaya. Dua bayi itu bernama Romulus dan Remus. Mereka kelak akan mendirikan kota yang akan menjadi legenda. Sebuah kota yang lahir dari ambisi, darah, dan pengkhianatan. Kota itu bernama Roma. Romulus dan Remus adalah cucu dari seorang raja yang digulingkan. Mereka dibuang karena dianggap ancaman, tapi takdir berkata lain. Dibesarkan oleh serigala, kemudian ditemukan oleh seorang gembala bernama Faustulus. Mereka tumbuh sebagai pemuda tangguh dan penuh semangat. Saat dewasa, keduanya bertekad mendirikan kota di tempat mereka diselamatkan. Namun perbedaan pendapat muncul. Remus ingin mendirikan kota di satu bukit, sementara Romulus memilih bukit lain, yang kelak dikenal sebagai Palatine Hill. Pertengkaran kecil berubah menjadi tragedi. Remus mengejek tembok kota yang didirikan Romulus. Dalam amarahnya, Romulus menghunus pedang dan membunuh saudara kembarnya sendiri. Darah Remus membasahi tanah, dan dari dosa inilah berdiri sebuah kota baru, Roma. Tahun 753 sebelum Masehi, Romulus menjadi raja pertama. Ia mengatur pasukan, membentuk dewan penasehat, yang kelak dikenal sebagai Senat Roma, dan membuka kota bagi siapa saja pengembara, buronan, budak yang lari semua diterima. Roma lahir sebagai kota para pemberani, tetapi juga kota yang penuh konflik. Untuk mengisi kekurangan penduduk, Romulus bahkan merancang peristiwa terkenal, penculikan wanita Sabine. Dalam sebuah pesta, wanita-wanita dari suku tetangga diculik. Pertempuran besar pecah, tapi akhirnya Sabine dan Roma bersatu. Inilah awal ekspansi dan persatuan Roma. Setelah Romulus wafat menurut legenda, ia diangkat ke langit menjadi dewa Roma membutuhkan raja baru. Terpilihlah Numa Pompilius, seorang raja yang bijaksana dan damai. Numa bukan prajurit, ia seorang filsuf dan pemimpin spiritual. Di bawah pemerintahannya, Roma mengenal hukum, ritual agama, dan kalender suci. Ia mendirikan banyak kuil, termasuk kuil Janus, Dewa Pintu, dan Awal Baru. Ketika pintu kuil Janus terbuka, artinya Roma sedang berperang. Ketika tertutup, Roma dalam damai. Di masa Numa, Roma bukanlah bangsa penakluk, melainkan bangsa yang sedang belajar hidup sebagai masyarakat teratur. Dari sinilah lahir tradisi religius yang akan membentuk jiwa bangsa Roma selama berabad-abad. Jika Numa dikenal sebagai Raja Damai, maka penggantinya, Tullus Hostilius, adalah kebalikannya. Ia haus perang, keras, dan militeristik. Pada masanya, Roma berkonflik dengan Alba Longa, kota leluhur Romulus dan Remus. Untuk menghindari perang besar, mereka sepakat mengadu 3 bersaudara dari masing-masing kota. Dari pihak Roma, ada Horati. Dari pihak Alba, ada Curiati. Pertarungan berdarah terjadi, dan akhirnya Horati keluar sebagai pemenang. Roma menguasai Alba Longa. Namun Tullus Hostilius tak berhenti di situ, ia terus melancarkan peperangan. Legenda menyebutkan bahwa ia melupakan ritual suci sebelum bertempur, sehingga murka para dewa menimpanya. Akhir hidupnya tragis, istana dan dirinya tersambar petir hingga hangus terbakar. Berbeda dengan Tullus, raja berikutnya, Ancus Marcius, kembali menyeimbangkan perang dan pembangunan. Ia dikenal sebagai cucu Numa Pompilius. Ancus memperluas wilayah Roma dan membangun banyak infrastruktur. Yang paling terkenal adalah Pelabuhan Ostia, pintu perdagangan Roma dengan laut. Dengan Ostia, Roma bukan hanya kota pedalaman di tepi sungai, tapi juga kota yang terkoneksi dengan dunia luar. Ancus juga membangun jembatan kayu pertama di atas sungai Tiber. Semua ini menjadikan Roma semakin penting, bukan hanya secara militer, tapi juga secara ekonomi. Ancus wafat dan tahta jatuh ke tangan seorang keturunan Etruria bernama Lucius Tarquinius Priscus. Ia membawa budaya dan kebiasaan bangsa Etruria ke Roma. Tarquinius Priscus membangun banyak hal monumental. Ia memperluas Forum Roma, pusat kehidupan kota. Ia memulai pembangunan saluran air Cloaca Maxima, salah satu sistem drainase terbesar di dunia kuno. Ia juga meningkatkan kekuatan militer Roma. Namun, pemerintahan Tarquinius penuh intrik. Ia terbunuh akibat perebutan kekuasaan, tapi peninggalannya tetap abadi. Ia membuka jalan bagi kebesaran Roma di masa depan. Setelah Tarquinius Priscus terbunuh, naiklah Servius Tullius,
seorang raja yang konon dulunya hanyalah budak. Legenda menyebutkan, saat kecil, kepalanya pernah terbakar api tanpa melukainya, tanda bahwa ia ditakdirkan besar. Servius adalah raja yang membawa reformasi. Ia memperkenalkan sensus, pendataan warga berdasarkan kekayaan dan status sosial. Dari sinilah lahir pembagian kelas di Roma, bangsawan, rakyat biasa, hingga budak. Ia juga memperluas wilayah Roma dengan menambahkan bukit-bukit sekitarnya, sehingga Roma tumbuh menjadi kota yang lebih besar. Namun tahta Servius berakhir tragis. Ia dibunuh oleh menantunya sendiri, Lucius Tarquinius Superbus, yang merebut kekuasaan dengan tangan berdarah. Tarquinius Superbus, atau Tarquinius yang angkuh, adalah raja terakhir Roma. Namanya diingat dengan kebencian. Ia berkuasa dengan tirani, menyingkirkan lawan-lawan politik, dan memerintah tanpa persetujuan senat. Superbus membangun kuil Jupiter di Capitolium, menunjukkan kemegahan Roma. Tapi di balik itu, rakyat menderita oleh kerasnya tangan sang raja. Puncak kebencian rakyat terjadi ketika putranya, Sextus Tarquinius, memperkosa seorang wanita bangsawan bernama Lucertia. Lucertia memilih bunuh diri karena merasa tercemar, tetapi sebelum itu, ia meminta balas dendam. Kemarahan rakyat meledak, dipimpin oleh Lucius Junius Brutus. Mereka bangkit melawan tirani. Tarquinius Superbus diusir keluar Roma. Tahun itu, 509 sebelum Masehi, menandai berakhirnya kerajaan Roma. Dengan jatuhnya Tarquinius Superbus, Roma tidak lagi diperintah oleh seorang raja. Sebagai gantinya, Roma membentuk sistem baru, republik, di mana kekuasaan dijalankan oleh senat dan 2 konsul yang dipilih rakyat setiap tahun. Inilah awal dari era baru, ketika Roma tumbuh menjadi republik kuat, lalu menjelma menjadi kekaisaran terbesar dunia kuno. Tetapi semua itu tidak akan pernah ada tanpa 7 raja, tanpa darah Romulus dan Remus, tanpa penderitaan Lucertia. Kerajaan Roma hanyalah tahap awal, namun dari fondasi inilah, Roma berdiri selama ribuan tahun, hingga meninggalkan jejak yang masih terasa sampai hari ini.